Halo, selamat malam. Hai. Hai Kak. Halo, boleh nyalain kameranya ya? Oh ya. Coba. Halo, Chef Alika, selamat malam. Halo Kak. Selamat Nah, malam. selamat bergabung di Algorithmics Programming International Schools ya. Tadi ada kendala internet ya, jadi kita Iya. geser ke jam 6. Oke. So, again, please welcome ya Chef Alika sekali lagi ke Algorithmics Programming International Schools. Di sini nanti Chef Alika akan belajar bikin game. Ya, kita akan seru-seruan bikin game bareng pakai Python ya. Ya, nanti kita Oke. akan ngoding langsung pakai Python. Nah, di sini algoritmik itu tempat untuk belajar anak usia 5 sampai 17 tahun ya. Dan untuk di sesi ini, sorry. Nah, untuk di algoritmik yang menjadi tutornya Chef Alika akan saya, Daud Fernando. Nanti kalau Chef Alika punya pertanyaan, bisa langsung tanya ke Kak Daud. Oke? Oke Kak. Nah, sip. Kenalan singkat mungkin ya. Jadi Kak Daud tinggal di Bandung sekarang, terus hobinya main game Mobile Legends. Main juga nggak? Enggak. Nggak juga. Oke. Terus, apa lagi ya? Udah, paling itu aja ya. Kak Daud udah Oh, ngajar 1 tahun dari Agustus kemarin. Ya, mungkin sekarang si Valika boleh memperkenalkan diri ya. Kak Daud pengen tahu hmm, nama, nama, nama lengkap, nama panggilan, umur dan kelas. Boleh sebutin ya, saya Valika. Nama lengkap sama apa? Nama lengkap sama nama panggilan. Oke. Saya Sevalika Dia Ayu Prasetyo. Manggil aja Seva. Oh, panggilannya chef. Oke. Terus umur dan kelas berapa? Saya sekarang umur 12, kelas 7. Umur 12 kelas 7 berarti kelas 1 SMP ya. Iya. Oke. Terus tinggal di kota mana, siapa? Di Bekasi. Bekasi. Panas. Panas. Terus apalagi siapa hobi kalau misalnya siapa nggak belajar siapa suka ngapain? Saya gambar sama nyanyi. Ntar ntar kita kita ini ya eh, menyanyi lagu kalau misalnya ada waktu beres jamnya lebih cepat ya, atau mungkin nanti siapa bisa gambarin muka Kak Daud ya. Oke Kak. Terus apalagi siapa hobi tinggal di kota mana udah, dan alasan Sheva, kenapa nih Sheva pengen belajar bikin game? Kenapa pengen daftar di kelas Python? Saya penasaran buat bikin game sama saya tertarik juga. Jadi Sheva yang menemukan sendiri atau Sheva direkomendasiin sama mama atau papa? Direkomendasiin sih, tapi terus kayak tertarik. Direkomendasiin. Oke. Udah nyobain ini trial kelasnya. Oh, udah. Udah coba ya. Oke, sip. Kalau gitu mantap, alasannya keren ya. Tertarik untuk membuat game. Yes. Dan mungkin itu aja. Ya dari tadi Kak Daud yang nanya, mungkin Sheva ada pertanyaan dulu Eh, tentang algoritmik atau Kak Daud. hmm, Kak, Kenapa? Kak Daud tinggal di kota mana? Di Bandung. Kak Daud tinggal di Oh, Bandung. Di kota Bandung. Ada nanti lagi? kayak itu aja. Itu aja, oh, Kak. Di situ ada mama atau papanya Sheva? Atau Sheva sendiri? Oh, sendiri. Sendiri ya? Sip. Oke, nanti Kak Daud akan coba share grup WhatsApp ya. Jadi nanti Sheva, mama, papa Sheva bisa ikutan join juga. Untuk info kelasnya nanti bisa langsung di grup itu. Ya, jadi cuma ada 4 ya. Ada Kak Daud, ada Sheva, ada mama papanya Sheva, sama tim Algorithmics. Ya, 5. Oke, gitu. Kak Daud akan share screen aja kalau gitu ya. Wait. Oke, Kak. Nah, udah kelihatan ya? Sudah terlihat? Udah. Udah, oke. So, please welcome, perkenalan dengan bahasa pemrograman Python ya, Sheva. Jadi selamat datang di ProTeam. Di sini nanti Sheva akan coba masuk ke dalam sebuah tim untuk bikin game. Ya, nanti ada beberapa orang ya, ini bukan penjahat. Mereka ada mukanya di sini.
mereka mensupport untuk pelajarannya kita nanti ya. Jadi proses belajarnya nanti akan Kak Daud coba materi dulu beberapa menit gitu ya. Terus nanti langsung siapa praktek. Kita lebih banyak prakteknya ya. Biar nanti tidak membosankan. Oke, habis itu nanti Oke. kita akan ada project. Jadi habis ngerjain latihan, siapa kerjain project. Dan kita coba masuk ke dalam perlombaan. Ya, hackathon. Oke? Oke. Nah, jadi tadi Syefa udah bilang alasannya, saya tertarik Kak, mantap. Ya, jadi sebenarnya kenapa kita pilih Python buat dipelajarin. Nah, Syefa kalau pengen bikin game itu banyak banget yang bisa dipakai. Ya, ada Python, C++, dan lain-lain gitu. Nah, Python ini ranking satu karena dia banyak yang make gitu ya. Oh, Jadi Python tuh bisa dibikin di website, terus bisa dibikin di HP, di eh, komputer desktop ya, gitu. Tuh jadinya banyak yang pakai. Nah dari logo-logo ini yang siapa tahu apa aja? Google, Facebook, Google, Facebook, Instagram, YouTube. Instagram, YouTube. Nah itu mereka pakai Python ya, ada Pythonnya di dalam gitu. Atau misalnya Oh, mau game, ya siapa ada main game salah satu nggak di sini? enggak, tapi saya tahu game Sims. Nah, sama ini seru ya. Kayaknya The Sims 2 deh. Kak Daud juga terakhir mainnya. Itu kita ngontrol manusia ya. Nah, itu ada Iya. Pythonnya juga. Oh, Oke. Terus misalnya Sheva mau bikin, Sheva udah ini nggak pernah pakai Microsoft Excel nggak di sekolah? belum. Belum ya. Nah, misalnya Sheva nanti belajar nih di sekolah, itu bisa disuruh ngebikin grafik kayak gini. Nah, Oh, grafik ini 5 sampai 7 langkah Sheva ya, panjang banget prosesnya. Tapi kalau nanti siapa pakai Python, cukup satu tombol, ntar otomatis selesai. Ya. oke. Nah, jadi banyak ya, hampir semua bisa Python lakuin. Sekarang kita masuk ke materinya gitu. Itu kenapa alasannya pakai Python. Algoritma pernah dengar? Siapa? Nah, Apa sih algoritma itu? yang saya ingat-ingat sih Apa pola itu? atau apa ya? eh Berurutan? Berurutan, oke, mantap. Itu Terus sih, habis itu bahasa pemrograman apa? bahasa pemrograman apa ya? Saya lupa, Ah, Kak. Alpha, oke. Kalau program, Program itu ah lupa juga, Kak. lupa juga, oke. Nggak tahu Bener ya, yang algoritma. algoritma berurutan ya, pinter banget. Nah, jadi kalau misalnya apa makan gitu ya, kita kalau makan, misalnya siapa kalau makan di rumah ngapain? Pertama, kita ke Sebelum dapur makan dulu kali siapin ya. nih. Oh, Nah, ke dapur dulu ya. Habis ke dapur ngapain? ambil piring, Ambil piring. Habis ambil piring, ambil makanan, makanan. Terus sambil ambil makanan, ambil itu minum, minum. Terus habis ambil minum, makan. maaf, ada yang kelewat nggak? Ke meja makan, Ke meja makan. Habis itu, duduk, duduk. Terus habis itu, makan, ada yang kelewat nggak? baca doa. Ya, cuci tangan doa ya. Mantap. Nah, jadi itu yang kita sebut sebagai algoritma ya, Sheva. Jadi dia berurut bener banget. Terus nanti ada tujuannya. Tujuannya makan apa? Tu- Tujuannya makan Biar kenyang. biar kenyang betul ya, biar nggak lapar. Yes. Jadi algoritma itu adalah proses, terus ada tujuannya, ya. Oke. Terus bahasa pemrograman. Nah, bahasa pemrograman misal Kak Daud sama Sheva ngobrol pakai bahasa Indo ya. Nah, kalau Sheva mau merintahin komputer, kamu tolong bikinin game A. Ya, siapa harus tahu dulu bahasanya komputer gimana, gitu ya. Hmm, Yaitu bahasa pemrograman. Nah, kalau program berarti gabungannya siapa? Jadi misal tadi siapa udah punya algoritma makan nih, ya. Terus ya. siapa coding pakai Python. Ya udah itu jadi sebuah program, Bahasa pemrogram. ya. Gitu. Jadi Oke. ketiganya berbeda ya, tapi saling berkaitan. Oke. Nah, ada tiga aturan yang perlu Syafa ingat ya.
Kalau yang namanya algoritma kita ingat-ingat deh tadi algoritma kan ada urutannya ya. Nah, jadi aturan yang perlu Syafa ingat ada aturan awal. Pokoknya yang nomor satu kan misal tadi yang makan. Kan kita harus ke dapur dulu ya. Gak bisa tiba-tiba kita langsung eh, langsung apa ngambil makanan padahal masih di kamar mandi. Kan nggak bisa ya. Nah, jadi aturan awal itu artinya nomor satu selalu dijalankan duluan. Aturan urutan, nah dia berurut. Nggak bisa tiba-tiba dari ambil makan langsung apa ke dapur langsung makan gitu ya. Kan kita belum ngambil piring, belum apa-apa. Nah, itu urutan penting. Ragam kode, nanti Syafa kalau misalnya diminta N-nya kapital, jangan jadi N kecil ya. Ditulis N-nya kapital atau ditulis N-nya kecil. Sesuai sama yang ada di soalnya ya. Gitu. Ada pertanyaan dulu siapa? Enggak. Belum ada ya. Kak Daud akan kirimin link course. Ntar siapa boleh langsung share screen. Tahu caranya share screen ya? Tahu ya? Nih, Kak Daud kirimin linknya di chat. Siapa bisa langsung klik linknya. Kalau udah diklik, lalu di share screen ya. Oke. Hmm. Sebentar Kak, masih loading ini. Boleh. Eh, tapi Syafa udah ngerjain latihannya. Ini Ah, kok Kak Daud lihat udah kamu kerjain. iya, udah beberapa. Oke, oke, nggak apa-apa. Tapi saya kurang ngerti Iya. yang bagian variabel. Oh, oke. Iya, ini keren. Ya udah berarti kita makin cepet ya. Coba, yang ngetiknya berarti udah ya. Iya. Heeh, oke. Kalau misalnya udah kebuka, di share screen yang udah kebuka aja siapa? Nggak usah klik link yang Kak Daud baru kirim. Coba langsung dibuka aja yang, apa langsung di share aja yang udah siapa buka. Hmm. Di situ Bagus. lagi hujan. Enggak. Oh enggak, karena lagi hujan. Enggak. Hmm. Tombol hijau lalu tombol biru ya. Nah, mm-mm. Oke, yes, benar. Kita klik dulu kembali ya siapa yang ini. Hmm, kita mau ngerjain dari nomor satu dulu. Bisa diklik. Nah, sip. Jadi ini ya, jadi selain nanti Sheva dapat link Zoom, Sheva juga dapat banyak latihan di sini. Nah, ini Oke. boleh diakses 24 jam ya, gitu. Nah, Sheva bisa klik course-nya, Hmm. Mana-mana? Oh ini. nih di sini. Heeh. Terus kita buka dari nomor satu dulu ya. Oke. Ah, udah ini tinggal tinggal isi review ya. Ya udah tinggal isi reviewnya aja. Yang ini Hmm. diklik ya, yang muka-muka senyum ini. Oke, oke. Nah, diklik coba. Ini ganggu banget sih. Bisa? Mana ya? Oh ini. Oke, udah. Nah, save. Biar ini kekerjain aja ya, coba. Apakah materi terasa mudah dipahami menarik? Oke, lanjut. Yang kedua, ini buat yang pembuat soalnya ya. Topik dengan menjawab pertanyaan. Lanjut. Tiga. Apakah kamu ingin melanjutkan belajar? Lanjut. Nah, bonus dua ya. Hmm. Biasanya nggak apa-apa ini langsung lewat aja. Siapa? Udah dikerjain ya. Tadi di angka berapa kalau ngetiknya? Oh, Hasilnya biasanya berapa? Ratusan udah sampai? belum. Apa puluhan? Puluhan ya. Berarti Iya. kalau ngetik berapa jari? Mengetik berapa ya? Berapa? Biasa ngetik berapa jari? Dua Oh, kanan, dua kiri apa semuanya? dua kanan dua kiri sih. Dua kanan, dua kiri. Nah, oke. Jadi ini adalah buku tugas ya, Syefa. Coba Syefa klik buku tugasnya, diklik yang garis ungu ini. Nah, kalau gini nanti Syefa klik kanan ya.
Bisa nggak? Siapa pakai apa? Mouse atau touchpad? Touchpad. Touchpad ada tombol kirinya nggak? Enggak. Eh, Yang di bawah sih biasanya yang kalau kita klik dia bisa bunyi. Ada nggak? Di touchpadnya, siapa? Di touchpadnya di bagian bawah. Coba, siapa boleh fotoin gerak? enggak. Pakai apa ya? Ntar, kadang juga sambil fotoin nih. Nanti soalnya ini siapa pakai MacBook ya? Kita akan berhadapan dengan hal serupa beberapa kali. Coba siapa fotoin yang bawahnya. Udah, Kak. Nah iya, itu Sheva biasanya bisa diklik tuh yang bagian paling bawah. Yang Kak Daud fotoin tuh. Paling bawah itu di touchpadnya. Itu bunyi kalau Sheva klik. Iya nggak? Bunyi? Ini sih. Bunyi nggak? Kalau diklik, ditekan. Oh, Bunyi? iya. Nah, coba Ujungnya, klik yang di sebelah kanannya Sheva. Kamu klik yang di sebelah kanannya, diklik di bagian sini. Nah, klik sebelah klik yang bagian kanan. Kanan. Itu kiri kayaknya. ini udah di kanan. Coba klik yang sebelahnya lagi berarti. Nah, sip. Eh, klik lagi. Sebelahnya. Eh, kok gitu ya? Oke, Kak Dot share screen lagi aja. Nah, coba Sheva share screen lagi. Nanti kalau Sheva ada mouse, boleh pakai mouse ya. Oke. Untuk yang hari ini. Nah, ini klik yang garis ungunya Sheva. Heeh. Oh, betul. Nah, ini kita klik checklist di sini ya. Jadi ini adalah buku tugas. Ya, Sheva perlu baca dulu. Baru nanti kita coba ngoding di sebelah kiri. Ya, gitu. Boleh disubmit kalau udah dibaca. Nah, next level. Oke, so Sheva ada pertanyaan dulu nggak dari latihan semua ini? Enggak sih. Pokoknya Belum ada udah ya? tahu. Yang ini masih gampang ya. Anda akan share screen lagi deh kalau gitu. Oke. Eh, Nah, jadi kalau misalnya yang itu udah aman, kita masuk ke bagian berikutnya ya, mengenai fungsi dan argumen. Nah, jadi fungsi dan argumen itu apa? Fungsi dan argumen itu, menurut Sheva apa? Ah, itu kegunaan Kegunaan, kalau argumen? argumen. Nah, oke. Jadi, betul, fungsi itu kegunaan ya. Jadi sama nih, kayak misalnya di Python itu kayak program, gitu. Ya. Hmm. Nah, jadi fungsi itu bagian kecilnya program. Oke, dia mirip-mirip. Nah, fungsi yang pertama nanti kita pakai yang namanya print. Jadi print ini gunanya untuk mencetak teks semua yang di dalam tanda kurung. Ya, kalau misalnya dia teks itu pakai tanda petik. Oh, Oke, kalau misalnya Sheva mau dipisahin pakai koma juga boleh. Atau misalnya mau langsung angka juga oke. Kalau angka nggak apa-apa langsung gini aja ya, nggak pakai tanda petik. Oke, tapi kalau gabungan itu perlu ya pakai tanda petik. Nah, jadi kalau Sheva misalnya pengen pakai angka langsung, berarti kita bisa ngelakuin perkalian, jumlahan, pengurangan, atau dua-duanya nih Sheva. Teks dulu, baru nanti perkaliannya. Syaratnya kasih tanda koma. 150 kali 3 berapa? Hmm, hmm. 150 ya. Ya. Jadi hasil perkaliannya gitu. Oke, sama juga kayak di matematika Sheva ya. Di Python kita bisa ngelakuin sisa bagi, pembagian bulat, sama pangkat. Nah, siapa tahu nggak kalau 14 modulus 2 itu kenapa bisa sama dengan nol? Tahu alasannya? Nggak tahu Kak, Peter MTK. Nah, jadi 14 modulus 2 itu artinya sisa bagi ya, Syefa. Jadi Oh, sisa bagi itu kalau 14 kan habis dibagi 2 ya, yaitu 7 ya. Tapi kalau semisalnya 15 dibagi 2 kan koma ya. hmm. Nah, kita pecah nih berarti 15-nya. 15-nya kita pecah 14 sama 1 ya.
14-nya habis dibagi 2, berarti sisanya 1. Oh, 15 modulus 2 sama dengan 1. Ya, berarti kalau misalnya 9 modulus 2 berapa? Hmm, 9-nya kita pecah dulu ya. Jadi berapa? 8. 8 sama Oh, 1. Hmm, sama 1. Berarti sisanya 1. 1. Ya, tapi kalau misalnya 8 modulus 8 modulus 5 berapa? 8-nya kita pecah dulu jadi perkalian 5 berapa? 5 ya. Terus sisanya 3. Nah, jadi 8 modulus 5 sama dengan 3. 3. Ya, kayak gitu ya. Nah, itu modulus, sisa bagi. Kalau pembagian bulat langsung double slash, kalau pangkat 3 pangkat 3 jadi 27. Nah, ya. Nah, sama kayak di matematika, Syefa. Kalau misalnya Syefa pakaiin kurung, dia diduluanin. Dia Oh. diprioritasin. Ya, jadi satu tambah satu dulu, 2, baru kalian 7. Ya, ada pertanyaan dulu, Syefa? Hmm. Belum ada ya? Syefa tolong share screen lagi. Coba. Nah, ini kita tinggal klik aja yes, continue solving. Ntar kita klik tulisan putihnya. Nah, klik. Ini. Ya, yang itu. Nah, nomor 2 ya, diklik. Sip. Oke, ini pinter juga. Udah benar nomor 3. Nah, oke, ini udah dirubah. Kita reset ya ke posisi awal ya. Nah, yes. Nah, jadi sesuai KF, nanti dulu. Dibuka dulu buku tugasnya. Nah, jadi siapa perlu baca dulu buku tugasnya ya. Mulai dari judulnya, ya, baru nanti ke teksnya langsung. Nah, jadi kita perlu ngapain di nomor 3? Hmm. Apa Kasih. judulnya? Benarkan error ya. Iya, menyerahkan error. Nah, lihat di baris satu apa yang error siapa? Apa Nggak yang ada kurang? koma. Nggak ada koma. Yang Coba satu. langsung dibuat. Di ujungnya pintar. Terus baris 2, Hmm. Kurang. kurung sama nggak usah dikasih spasi ya. Nah, spasinya hapus saja. Sip. Terus ujungnya pinter dah. Kalau kamu play, hasilnya langsung muncul di sebelah kanan ya. Kalau Hmm. misalnya yang ini auto check, jadi siapa bisa langsung klik tombol checklistnya. Coba klik Nah, di tombol sini. checklist. Ini kayaknya ketutupan kamera deh. Nah, sip. Gitu ya. Ada pertanyaan dulu? Ya. Belum? Lanjut ya, nomor 4. Nah, coba baca dulu. Baca dulu soalnya yang di sebelah kanan, Hmm. judulnya ya. Lihat, di judulnya scroll lagi ke atas ya Pak. Tidak perlu membenarkan parameter. Parameter itu yang di dalam kurungnya ya. Berarti kita nggak perlu benerin itu. Oke? Hmm. Nah, coba siapa baca lagi ke bawahnya. Hmm. Scroll ke bawah. Enggak. Hmm. Nah, Hmm. Hmm. berarti apa dong yang salah? Kalau bukan yang di dalam tanda kurung. Hmm. Ah, printnya. Nah, Eh, printnya kenapa? di ujung semua Iya, kan? betul. Nggak boleh dia ngegunung gini ya. Kita kasih spasi ya. Nah, kita hapus maksudnya. Nah, harus harus sejajar semua. Sejajar semua ya. Itu masih yang baris 4 sama 5. Nah, dibuat sejajar semua.
Nah, Nah, sip. Udah, boleh checklist ya. ini. Ini. Nah, lanjut. Dua. Udah dibaca soalnya? Tulislah program yang membutuhkan sapan kepada dunia. Nah, oke. Berarti nggak apa-apa sambil dibuka aja. Siapa buku tugasnya? Kamu sambil buka terus sambil coding juga oke kok. Coba klik lagi. Nah, ini nggak apa-apa, langsung dibuat. Nah, jadi kita ngikutin kayak di sini. Nah, ini nggak usah ada spasi ya, siapa nanti. Oke, oke. Mm-mm. Tempelin aja langsung ya. Sip. Udah, gitu. Hmm, Ah, mantap ya. Oke, lanjut. Ada pertanyaan dulu. hingga gaji karyawan. Nah, coba. Ini pakai print-print tadi kah? Mm-mm. Pakai print-print tadi. Tapi ini ada rumusnya ya. Nah, Jadi gimana? nggak apa-apa, kamu bikin dulu aja print untuk teksnya. Mm-mm. Eh, Eh, ya, keaktifin lagi ya. Itu tuh sebenarnya bisa daripada nanti nyala mati share screen ya. Kamu klik coba ujung-ujungnya tuh di touchpad. Bisa nggak? gimana? Nanti dia nonaktif gitu loh. Bisa nggak? Nggak bisa. Di ujung dua-dua ujungnya nggak bisa. Sampai bunyi. Nggak bisa ya? Nah ini udah bisa. Belum deh. Nggak bisa. Oh, Heeh, ya udah. Ntar ada share screen dulu ya. Soalnya nanti akan beberapa kali keaktifin kayak gitu. Nanti kalau Sheva punya mouse, boleh pakai mouse ya. Jadi nanti tinggal diklik kanan aja dia. Nanti bisa mati langsung. Coba langsung share screen lagi, Sheva. oke, udah bisa, udah bisa. Hmm, ketik dulu. Hmm, yakin ada spasinya? Nah, Sip. Nah, jadi yang di app belum? Belum. Nah, lihat. Ini kan ditutupin nih. Ini adalah rumusnya Sheva. Ya, jadi kita pengen menghitung gaji developer ya. Coba Sheva baca dulu penjelasannya. hmm. Nah, jadi rumusnya digimanain Sheva? Hmm, Kita punya satu karyawan. Dia oke. gajinya 13.50. Terus kita ada 12 karyawan. Berapa berarti total gajinya? 1350 kali 12. Iya, pintar banget. Ya, kamu tinggal kasih koma di sini berarti setelah tanda petiknya. Gak usah ditutup siapa, nggak apa-apa. Mm-mm. Coba kamu tinggal kasih koma berarti. Nah, baru rumusnya. Tadi rumusnya berapa? Oh, Ini di soal. Nah, di soalnya dilihat. Apa kali apa tadi? dua, disuruh Iya, bisa langsung ditulis. Coba. Hmm, kalinya tuh pakai tanda bintang ini. iya, pintar. Hmm, Kali. Iya, dah. Boleh tutup buku tugasnya. Lalu checklist. ini masih pakai tanda kutip atau Nggak usah. Kalau nanti siapa kasih tanda kutip, dia nanti jadi teks. Nah, tuh. Ya, kamu checklist, dia benar. Eh,
Oh, ini type. Oh, lihat. Oh iya. Coba lihat gambarnya. Apa harusnya? Oke, oke. Sip. Gitu ya. Ada pertanyaan dulu nggak? Coba kamu kasih tanda petik deh. Yang ini. Kalau penasaran. Coba kasih tanda petik. Kasih? Nggak bisa, nggak bisa Kak. Bisa? Oke. Harus sepasang dong. Oh, Dikasih sepasang. Nah, coba. Tuh, jadinya perkalian. Jadinya teks ya. Makanya oh, jangan dikasih tanda petik kalau mau aritmatika atau mau hitung-hitungan. Ya, oh. lanjut. Berikutnya. Nah, praktis tuh ngitung. Kenapa? Nggak bisa ngitung. Maksudnya, Coba dibaca dulu. Dibaca dulu soalnya. Ingat dibaca dulu soalnya ya. di tempat Excel mana pun sesuai dengan jadwal. Harus dihitung sih. Mana yang perkalian mana yang menghasilkan 2480. Boleh pakai kalkulator atau misalnya siapa bisa ngitung di otak langsung. Coba mana jawaban yang hasilin segini. Dari tabur nih, mau budaya nggak ada, kompas kompas nggak ada, masih sekarang nggak ada, dapetnya lebih cash. Hmm. Yang mana berarti? Dapat nggak? Nah, belum Kak. Oh, belum. Oke. Udah di pilihan keberapa? Di keempat, Yakin? Udah kelewat loh. ketiga. Iya. Itu kan 20 kali 1024. Nah, Oh, depannya 2 pasti kan? Sip. oh, Itu ada kurungnya ya, ingat ya. oke, oke. Nah, kali bagi tambah kurang. Kabataku. Coba baca dulu soalnya. Ingat dibaca dulu, Nah, jangan langsung dikerjain. Baca dulu. Nah, berarti kita akan ada dua print ya. Kamu bikin dua print. Print pertama untuk teks doang, print yang satunya lagi untuk rumus. Ya, nah itu ada papahnya. Coba minta ada yang bisa dibantu nggak? Coba klik kanan. Bisa? Klik kanan di touchpad. Masih lupa. nggak bisa ya? Itu tuh bisa nonaktif kalau klik kanan. Itu klik kiri kayaknya tuh. Kalau klik kiri sama kayak cutout nanti. Nggak bisa klik kanannya. Ya udah, cutout matiin dulu share screen-nya bentar. Nah, coba. Siapa tolong share screen lagi? Nah, berarti ada dua print ya. Print pertama teksnya, print kedua yang rumusnya. Nggak usah pakai spasi, siapa? Iya, Heeh. Yakin? Lihat lagi soalnya. Apa yang kurang? oh, Sip. Nah, coba rumusnya siapa?
Dibaca dulu. Berarti kita mau ngapain? Hmm, menghitung. Nah, itu contohnya ya. Coba Syifa baca. Itu benar tips yang kedua itu, yang pertama itu. Nah, ini. Jadi kalau harga aslinya $100, dia naik 10%. Oh, rumusnya itu berarti harga 10%-nya ditambahin sama harga aslinya. Berarti kalau punya Oh, Syifa gimana? Lihat soalnya. berarti Berarti punya Syifa, 8 heeh. dikali 10. Nah, coba langsung ditulis gimana? F, pakai tanda petik yakin? Hmm. Hmm, gimana rumusnya? F, apa itu? Ah, yes. Itu ini langsung delapan dikali puluh lima ribu ya. Bukan 85 doang, 85.000. yang kayak gini kayak di soal ini. Ya Nggak kayak pakai contoh titik, langsung aja. Ah, sip. Berarti ya saat kali gini kali gini Kak. bukan, bukan. Lihat, dia harga aslinya nih. Nah, dia kan harga aslinya 85.000 terus naik 10%. Gimana Oh, cara ngitungnya? Scroll ke atas, scroll ke bawah coba. Nah, dia harga $100, terus naik 10%. Oh, rumusnya itu berarti harga aslinya dikali berapa naik persennya? 10% kan berarti 10 per 100 kan? nah, Nah, berarti kan 0,1. Terus tinggal ditambahin sama harga aslinya. oh, Berarti punyanya Sheva tinggal kali 0,1. titik satu Mm-mm. Ditambahin ditambah harga aslinya berapa? 85.000. 85.000. Iya gitu doang ya. Oke, Nah, sip dah. Boleh checklist. Nah, ada pertanyaan dulu nggak? enggak sih tinggal hafalin ininya aja. Ah, jangan dihafalin. Ini kalau kalau siapa paham bacaannya, gampang. Jadi ngerti. Oh, nanti Ya, kayak itu ada contohnya. Biasanya ada di bawah tipsnya. oke. Ya, ntar tinggal biasanya di soalnya dikasih tahu siapa. Oke, ada lagi? Enggak, Nggak ada lanjut aja. lanjut ya. Soalnya kalau siapa hafalin nanti di soal yang lain akan beda lagi soalnya. Hmm. Nanti tidak akan terbantu. Coba baca dulu. Nah, berarti Pakai print. print dulu, betul. Nah, Oh, ini yang di ini ya, apa yang dalam satu print nih, Syeva. Dia ada kotaknya tuh. Berarti rumusnya di dalam, yes, tinggal kasih koma ya. Nah, rumusnya gimana, Syeva? yang tadi kah? Beda lagi. Ini harus dibaca lagi. Dia beda cara ngitungnya. Coba, kita perlu ngapain? Yang sekarang. Dari judulnya dulu dibaca.
program untuk menghitung uang yang dibutuhkan untuk membeli komputer-komputer tersebut. Mm-mm. Baru baca penjelasannya. Betul. Ini peraturan aturan ini menunjukkan beberapa pembayaran mereka pada terlihat. Berarti Oh, kita mau ngapain? Kita mau menghitung uang kan? Totalnya ya. Nah, rumusnya gimana? uang. Misal 6 laptop, terus harga per laptopnya 55.480. Berarti keseluruhannya berapa? Rumusnya aja kasih tahu. Oh, rumusnya 6 Nah, laptop dikali iya, eh, langsung ditulis aja di sini. Nanti Python bisa hitung. Nah, langsung ditulis. Langsung ditulis aja ya rumusnya ya. ya. Nah, nggak pakai koma. Nah, terus Yang lainnya juga kita mau menghitung semuanya. Berarti harus digimanain? eh, Ditam, ditam, ditambah. ditambah apa? 3 kali 21 8 30 tambah ini lagi gitu. Oh, Ya, coba langsung ditulis. tiga, dua, satu, satu, 8, 30, 17, nanti 4, tambah 5, 29. Gini, Kak. Coba. Nah, ya, gitu ya. Jadi perlu dibaca ya. Ada pertanyaan dulu? Ah, enggak. Belum ada ya, lanjut. Hmm, Storage. Perusahaan memiliki storage itu sebanyak 5.000 GB. Perusahaan tersebut memiliki perusahaan tersebut adalah Hmm. Nah, gimana caranya? Coba baca dulu. Print dulu kan? Print, print apa? Lihat di soalnya. Yang di sini. Klik. Akan bisa memasukkan. Mm-mm. Oh, Ya, keaktifin lagi ya. Keaktifin lagi ya. Nggak iya. bisa ya? Enggak. Nggak bisa. Oke. Ntar. Kan Coba bisa share screen ulang siapa? oke, oke. Mm-mm. Nah, itu yang di kotak itu adalah rumus ya. Berarti Iya. cara hitungnya gimana? Dikomain dulu ya, dihapus dulu spasinya, baru koma. Ini koma. Kok di luarnya dong.
Koma. Nah, koma apa? Coba. Hmm. 10 file. Dia ada 5.000 file. Terus satu file itu 256 gigabyte. Berarti artinya apa? 1000 gigabyte. Dia pengen tahu sisa baginya ya, siapa ya? Cara pakai sisa bagi rumusnya apa? Yang yang persen ya. Kita pakai persen nih siapa? Berarti gimana? Nol Dari keseluruhannya 5.000 ya. ya. Mm-mm. Terus kita tinggal bagi jadi, oh sorry, ini bisa langsung double slash aja ya. 5.000 bagi 256 kayak gini. Oh, Karena kan dia pengen ini ya apa? Ada berapa file gitu ya, tapi bilangan bulat. Double slash. 25. Hmm, 256 betul. Nah, terus tinggal tulisan filesnya ya, siapa? Koma lagi berarti. Ini. Kasih tanda petik ya. Ini Kak. Filesnya di awal. Ini ketik di awal. Terus belum, ada satu baris lagi siapa? Ya. Bla 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 GB akan tersisa. Berarti kita print lagi ya. Nah, sisa GB-nya berapa? Berarti nah ini baru rumusnya. Yang tadi yang modulus ya. Nah, berarti kita udah tahu 19 file ya yang dipakainya Sheva. Iya. Berarti tinggal Sheva bikin rumusnya 25.000 disisain bagi 256 kali 19 gitu. Dihapus aja tanda petiknya Sheva. Oh iya. 5.000 Mm-mm. persen kan. Mm-mm. Oh. Ini itu tanda kurung lagi. Itu tanda kurung lagi. Dikurungin dulu ya. Mm-mm. 12. Gini. Ya, tinggal koma F belum. Lihat di Oh, gambarnya siapa? Nah, oh di iya. gambarnya kan itu baru rumusnya. Kita tinggal teksnya. Eh, di sini di ini di Koma, betul. koma. Iya, Bu. Udah. Tanda petik ya. Genre kan. Tanda petiknya dulu. Nah, udah deh. Oh, gini. Oh, oke. Ada pertanyaan dulu, siapa? Nah, saya cuma tinggal memahamin doang, Kak. Ini emang muter-muter ya sih soalnya. Tapi nanti kita akan belajar bareng-bareng gimana cara bikin rumusnya ya, biar tahu nanti latihan-latihan. Siapa ada pertanyaan dulu? Enggak. Belum ada? Sip. Jadi hari ini siapa udah belajar mengenai kenapa mesti belajar Python sama fungsi dan argumen ya. Nanti Iya. kita akan lanjutkan lagi pelajarannya em, di pertemuan berikutnya. Sebelum ditutup kelasnya, siapa ada pertanyaan dulu? Enggak, Kak. Saya tinggal memahamin doang sih, Kak.
Ntar kita tinggal Oh, iya Kak. latihan-latihan lagi ya. Jadi biar makin jago. Ya, Kenapa? latihan-latihannya dikerjain. Nanti coba latihan-latihan lagi ya. Ini Kak Daud record kok. Jadi nanti kalau Syafa mau tonton lagi recordnya, boleh dilihat lagi, oke? Iya. Nah, ada pertanyaan dulu sebelum kelasnya ditutup? Enggak, Kak, cuma tadi doang. Oke, kalau belum ada, kita tutup kelasnya and bye-bye Syafa. Selamat malam. Halo Kak, makasih Kak. Bye. Ya.